Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, terimalah salam sejahtera dari saya menyapa Bapak Ibu Saudara Jemaat GKMI Surabaya dan GKMI Iktus. Walaupun kita ada di rumah masing-masing dalam kondisi yang kurang mendukung untuk kita berjumpa bersama, beribadah di gereja, namun persekutuan kita dengan Tuhan tetap boleh terjalin karena anugerah Tuhan sampai pada saat ini. Pembacaan Alkitab kita pada ibadah Jumat Agung ini, kita akan merenungkan dari Injil Yohanes 19 ayat 16a sampai 22. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk berdoa sejenak. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan bahwa dalam perkenan Tuhan kami diizinkan untuk merenungkan firman-Mu dalam ibadah Jumat Agung ini. Kami rindu kami dicerahkan batin kami oleh Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh bagian firman-Mu yang kami baca, kami renungkan boleh beroleh tempat dalam kehidupan kami, bahkan berbuah dalam kehidupan kami. Maka biarlah Allah Roh Kudus menuntun kami sepanjang perenungan firman-Mu di saat ini. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes 19 ayat 16a sampai 22, dan saya akan membaca dua ayat saja dari ayatnya yang ke-17 sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perenungan kita pada pagi hari ini dari Injil Yohanes 19 ayat 16a sampai 22, dan saya akan membaca dua ayat saja dari ayatnya yang ke-17 sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota, dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di kalangan jemaat GKMI kita sering mendengar lagu yang biasa dinyanyikan kalau dalam ibadah Jumat Agung, dan lagu itu berjudul Por la Via Dolorosa, sebuah lagu dalam bahasa Latin dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Lirik lagu ini menggambarkan tentang penderitaan Kristus, bagaimana ia melalui jalan kesengsaraan itu menuju Kalvari, bahkan sampai disalibkan demi kasihnya untuk kita semua. Perkenankan saya mengutip beberapa bagian dari syair lagu ini untuk kita renungkan liriknya. Por la Via Dolorosa, jalan di Yerusalem.
seorang tak berdosa disalibkan, dicambuk, akhirnya dihukum mati di atas Kalvari, dipukul hingga berdarah, bilur-bilur di punggungnya, mahkota duri pada kepalanya, dicaci, dicemooh, dan diteriakan kematiannya. Por la via dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus, Mesias, menanggungnya. Dia lakukan karena kasih-Nya pada kita semua. Por la via dolorosa, menuju ke Kalvari. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, por la via dolorosa atau juga yang biasa dikenal dengan istilah via dolorosa, secara historis kalimat ini berkaitan erat dengan salah satu tempat, yakni rute jalan di kota Yerusalem kuno yang pernah dilalui Yesus Kristus dalam perjalanan sengsara, di mana Ia dipaksa memanggul kayu salib yang berat itu sampai ke Golgota. Kalau kita membaca tadi ayat 17, merupakan bagian terakhir dari perjalanan penderitaan Yesus. Ia memikul salibnya, pergi keluar ke tempat yang bernama tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Di tengah kondisi fisik yang sudah sangat payah oleh karena siksaan yang mendera tubuhnya, dengan tubuh yang bersimbah darah, beberapa kali Ia terhenti bahkan terjatuh. Namun Ia berusaha bangun kembali dan berjalan tanpa keluh kesah dalam kesendirian menuju ke Golgota. Secara teologis, istilah por la via dolorosa menunjuk kepada kehendak Kristus yang dengan kasih-Nya memilih dalam kerelaan untuk melalui jalan pergumulan, jalan penderitaan itu, bahkan kematian dan kebangkitan, sebagai jalan pendamaian bagi kita yang percaya kepadanya. Pertanyaan bagi kita mungkin muncul dalam benak, mengapa orang seperti Yesus Kristus yang harus memanggul salib menuju Golgota? Apakah jalan kesengsaraan itu adalah salah satu-satunya jalan yang harus dilewati oleh Yesus untuk karya menyelesaikan karya keselamatan itu? Mengapa Ia mau melaluinya? Jawaban yang sederhana kita temukan, bahkan diungkapkan dalam lirik lagu Por la via dolorosa, bahwa Ia melakukan semua itu karena kasih-Nya kepada kita. Bukan saja Ia rela melalui jalan sengsara itu, tapi diungkapkan dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas,
melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Memang pada satu sisi kita akan bertanya, kenapa orang seperti Yesus yang harus memanggul salib itu, melewati jalan sengsara sampai kepada Golgota. Tetapi juga pertanyaan untuk kita ditujukan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Adakah juga dalam kehidupan kita bersedia dalam kerelaan menanggung konsekuensi mengikut Kristus dalam kehidupan ini? Di tengah situasi dunia di mana orang-orang pada zaman sekarang ini menjunjung tinggi pandangan hidup aji mumpung. Mumpung ada kesempatan, orang dengan mudah menukar imannya. Mumpung ada kesempatan, ketika iman ditawar dengan harta, ketika iman ditawar dengan pangkat dan jabatan, ketika iman ditawar dengan wanita, kita mudah menukar iman keyakinan kita kepada Kristus dengan apa yang ditawarkan oleh dunia demi kenyamanan, mumpung masih ada kesempatan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berkaca dari jalan kesengsaraan yang dilalui oleh Yesus Kristus dalam kesediaan memanggul salib itu sampai pada puncak ketaatannya kepada Bapa, Ia menyelesaikan karya keselamatan itu di kayu salib, membayar harga tebusan itu lunas dengan darahnya. Maka kita diingatkan bagaimana kita harus mengikut Kristus dalam kehidupan ini. Yang pertama, bahwa kehidupan kekristenan kita adalah kehidupan yang tidak akan pernah lepas dari pergumulan dan penderitaan. Jadi dengan kata lain, kehidupan Kristen itu bukan ada di zona nyaman terus. Pergumulan itu tidak memandang siapa, tidak memandang status sosial, tidak memandang dia muda atau tua. Pergumulan itu akan tetap ada. Justru di dalam pergumulan itulah iman kita dibangkitkan, iman kita dimurnikan dalam ketekunan kita untuk tetap mempercayai Kristus, karena Dia sudah memberi teladan dalam ketaatan kepada Bapa sampai mati di kayu salib. Maka kehidupan kekristenan juga akan tetap melewati jalan penderitaan. Yang kedua, kehidupan kekristenan adalah kehidupan dalam penyangkalan diri, yakni kehidupan di mana kita mau mematikan segala keakuan kita, pementingan diri sendiri, dan keinginan kita harus tunduk kepada keinginan Bapa di surga, seperti Kristus yang tunduk kepada keinginan Bapanya. Yang ketiga, kehidupan Kristen adalah kehidupan dalam ketaatan. Yesus berkata, ketika Dia hendak menerima cawan penderitaan itu, Dia memohon kepada Bapa di surga. Dia katakan, bukan sekiranya boleh cawan ini lalu daripadaku, namun bukan kehendakku
tetapi kehendak-Mu yang jadi. Kristus taat kepada kehendak Bapa di surga. Bahkan ketaatannya dinyatakan sampai taat mati di kayu salib, menjalankan kehendak Bapanya. Sehingga dengan demikian kita beroleh pengampunan di hadapan Tuhan. Yang keempat, di minggu sengsara ini kita diingatkan sebagai orang yang sudah ditebus oleh karya Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Dia membayar lunas utang dosa kita dengan darahnya yang mahal. Maka kepada kita yang sudah ditebus itu, baiklah kita meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia itu, lalu mengenakan cara hidup yang baru, yang sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bukankah lagu yang sering kita nyanyikan di gereja atau di persekutuan-persekutuan juga menjadi bagian untuk kita hidupi? Bukan dengan barang yang fana Dia menebus dosa kita, bukan dengan darah yang mahal, bukan dengan darah, bukan dengan emas dan perak Dia membayarnya, tapi dengan darah yang mahal menjadi harga tebusan itu. Karena itu biarkanlah kita juga boleh meninggalkan cara hidup kita yang lama, yang sia-sia, lalu mengenakan cara hidup yang baru sesuai standar yang Tuhan kehendaki. Sehingga dengan demikian kehidupan kita hari demi hari adalah kehidupan yang menghargai karya pengorbanan Kristus di kayu salib. Por la via dolorosa, jalan penderitaan itu dilalui oleh Tuhan dalam ketaatannya demi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa untuk kebenaran firman-Mu kami renungkan menjadi bagian kami dalam ibadah Jumat Agung. Tuhan tolong kami sehingga kami pun dapat memaknainya, bahkan menghidupi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan Tuhan. Karena itu dengarkanlah penetapan sakramen perjamuan kudus menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Allah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat,
aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius 11 ayat 28. Sakramen perjamuan kudus ini disediakan bagi mereka yang sungguh-sungguh mengakui bahwa dirinya berdosa dan mau bertobat, serta menyerahkan hidupnya pada pemeliharaan ilahi. Juga telah menyatakan diri sebagai murid Yesus melalui sakramen baptisan dan atau sidi. Maka mari datanglah, ambillah bagian dalam meja perjamuan Tuhan. Kuatkanlah dirimu melalui persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus sambil mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saya undang kita berdiri. Mari kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan yang Maha Pengasih, dengan segala kerendahan hati kami, sebelum kami menghampiri meja perjamuan-Mu, kami datang dengan membawa segala pergulatan batin kami. Kami menyadari bahwa kami telah berdosa terhadap Tuhan dan sesama kami. Karena itu kami mohon kiranya melalui perjamuan ini hidup kami diperdamaikan kembali melalui penebusan Kristus Yesus. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya di hadapan Tuhan dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah bagi kita sebagaimana tertulis dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, tetapi setinggi langit, dan tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi. Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada kita, orang-orang yang takut akan Dia. Sekali lagi mari kita berdoa untuk roti dan anggur. Ya Yesus Sang Penebus, berkatilah roti dan anggur yang adalah lambang tubuh dan darah-Mu. Selagi kami mengenang penderitaan-Mu, kami menerima kehidupan-Mu. Semoga pikiran-Mu menjadi pikiran kami, hidup-Mu menjadi hidup kami, dan kasih-Mu menjadi kasih kami. Layakkanlah kami untuk makan dan minum bersama, dan layakkanlah hamba-Mu menerimakan sakramen perjamuan kudus ini bagi umat-Mu. Dalam pengasihan-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Pada waktu malam ketika Yesus hendak diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Sesudah makan Ia mengambil cawan, dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
menjadi peringatan akan aku. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Makanlah kamu semua daripadanya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita makan roti perjamuan ini bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan perjamuan di tangan kanan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Kristus. Minumlah kamu semua daripadanya. Sebab setiap kali kamu minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, yang dalam anakmu telah memulihkan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang saat ini kami rayakan dalam perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama-sama dalam sukacita surgawi melalui pesta rohani yang indah ini. Kami bersyukur untuk anugerah penebusan yang telah Engkau nyatakan dan Engkau anugerahkan bagi kami. Kini kepadamu kami persembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami persembahkan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, baik jemaat di GKMI Surabaya maupun di cabang Iktus. Perkenankan saya sebagai gembala jemaat menyampaikan kepada kita untuk kita tetap menjaga kesehatan di situasi-situasi sulit ini oleh karena pandemi virus Corona yang mewabah. Menjaga jarak sesuai anjuran pemerintah, dan terlebih itu kita banyak waktu untuk sungguh-sungguh mendoakan situasi bangsa ini agar kita bisa keluar dari situasi sulit ini, sehingga kita bisa kembali lagi untuk bersekutu bersama di rumah Tuhan dalam persekutuan bersama dengan seluruh jemaat dalam kondisi yang sudah pulih. Kita percaya bahwa ada maksud Tuhan, tapi juga kita percaya bahwa Tuhan pasti menolong kita di situasi-situasi ini, bahkan melewatinya dalam pertolongan Tuhan. Doa saya untuk kita semua dalam setiap aktivitas kita, Tuhan kiranya memberkati kita. Shalom.